Di atas batu ini, saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Daerah Maju, Indonesia Jaya. Pandangan akhir Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada pembahasan tingkat 1 RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Pansus Papua DPR RI, Menteri Dalam Negeri dan jajaran, Menteri Keuangan dan jajaran, Wakil Menteri Hukum dan HAM dan jajaran, beserta hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridhonya, sehingga pertemuan hari ini dapat terlaksana dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita bersama. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Pansus DPR bersama DPD dan pemerintah yang telah melakukan pembahasan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara intensif meski dalam kondisi keterbatasan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Pimpinan dan anggota Pansus DPR RI serta pemerintah yang kami hormati, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pansus Papua dan pemerintah yang secara konsisten melakukan pembahasan rancangan undang-undang dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi percepatan pembangunan, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan berkelanjutan pembangunan di wilayah Papua. DPD RI sangat mengapresiasi atas keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan hukum dan politik yang berkembang dalam pembahasan amandemen Undang-Undang Otsus Papua, serta kesediaan Pansus Otsus Papua, DPR RI, dan pemerintah yang telah menerima masukan dan saran DPD RI dalam pembahasan materi muatan pasal-pasal di luar 3 pasal awal yang diusulkan pemerintah dalam rangka perbaikan tata kelola Otsus dan penyelesaian permasalahan di wilayah Papua. Pembahasan yang konstruktif ini menunjukkan adanya kesepahaman yang sama antara Pansus Papua DPR, pemerintah, dan DPD untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di tanah Papua dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPD RI juga mengapresiasi forum ini yang selama pembahasan RUU memperhatikan dengan saksama berbagai masukan DPD RI terkait perbaikan tata kelola Otsus, penegasan perbaikan kewenangan yang jelas antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota, serta afirmasi dan perlindungan hak dasar orang asli Papua, khususnya dalam bidang politik, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. DPD RI menghargai upaya pemerintah selama 20 tahun terakhir untuk mengakselerasi pembangunan di Papua. Namun kita juga tidak dapat pungkiri bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi, yang belum menyentuh masalah-masalah mendasar seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, terutama terhadap peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi orang asli Papua yang menjadi subjek dan objek dari pelaksanaan otonomi khusus. DPD RI mencermati, mengkaji secara saksama salah satu faktor kelemahan dari Undang-Undang 21 Tahun 2001 adalah karena ketidakpatuhan dalam menegakkan asas dalam undang-undang ini. Oleh sebab itu DPD RI berpandangan bahwa perlu ada asas dalam undang-undang ini
DPD RI mengusulkan adanya pencantuman asas Pancasila, non-diskriminasi dan asas kebinekaan yang patut termuat dalam undang-undang ini. Pimpinan dan anggota Pansus DPR RI serta pemerintah yang kami hormati, DPD RI berpandangan bahwa pembahasan revisi kedua Undang-Undang 21 tahun 2001 telah memberikan koridor yang lebih baik bagi pelaksanaan Otsus ke depan, dengan peningkatan alokasi dana Otsus 2,25% dari plafon dana alokasi umum nasional, serta perbaikan dalam tata kelola dana Otsus, telah memberikan terobosan-terobosan yang memberikan pengaruh yang lebih luas bagi OAP untuk maju, berkembang, dan menjadi tuan di daerahnya sendiri, melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan. DPD RI juga menyambut baik keputusan-keputusan yang bijak dan adil bagi orang asli Papua dalam pemenuhan salah satu hak dasar di bidang politik, yaitu adanya keanggotaan DPRK yang diangkat di setiap kabupaten kota di wilayah Papua. Adanya perhatian bagi masyarakat adat Papua terkait kompensasi terbagi hasil sumber daya alam dan pembentukan badan otonomi khusus yang akan melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus dan pembangunan di wilayah Papua dalam mengoptimalkan arah dan kebijakan pembangunan di Papua dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur dasar di setiap daerah serta dengan memperhatikan kesatuan wilayah adat. Berkaitan dengan pemekaran di wilayah Papua, DPD RI berpandangan bahwa pembentukan daerah otonom harusnya tidak hanya bertujuan untuk pendekatan rentang kendali, perbaikan pelayanan kepada masyarakat, dan percepatan pembangunan, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap keberadaan satuan-satuan masyarakat adat yang ada di tanah Papua. DPD RI memberikan catatan bahwa keterlibatan DPRP dan MRP diharapkan tidak hanya di atas kertas dilibatkan dan menjadi dasar pertimbangan utama dalam pemekaran Provinsi Papua. Keterlibatan DPRP dan MRP menjadi sangat penting agar di kemudian hari pemekaran tidak lagi menjadi sumber konflik di tanah Papua, melainkan menjadi pintu harmonisasi pembangunan dan kesejahteraan. Keterlibatan MRP dan DPRP dalam proses pemekaran di tanah Papua merupakan bagian yang harus dihargai dan dihormati. Keterwakilan MRP merupakan representatif adat, agama, dan perempuan, sehingga apapun kebijakan di daerah berpedoman pada sistem otonomi khusus dengan tetap mengutamakan aspirasi dari rakyat asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan DPRP. Pimpinan dan anggota Pansus DPR serta pemerintah yang kami muliakan, DPD RI memandang adanya hal politik yang sangat berdampak terhadap sejarah peradaban bangsa Indonesia di Papua, serta sejarah lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus yang telah dihilangkan dalam RUU ini. Nilai historis dari undang-undang ini tidak boleh dikesampingkan apalagi dihilangkan. Pemenuhan syarat pembentukan satu undang-undang harusnya memenuhi syarat formal, yuridis, sosiologis, dan filosofis serta historis. Hal inilah menurut DPD RI dalam RUU ini. DPD RI menekankan agar roh daripada Undang-Undang OS dikembalikan. DPD RI mengajak kita semua untuk menghayati secara saksama pidato Sang Proklamator Negara Republik Indonesia, Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1966, yang dengan tegas mengatakan dalam kutipannya, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Oleh sebab itu, DPD RI berpandangan dan berpendapat tidak setuju jika perubahan konsideran menimbang yang menghilangkan histori. Undang-Undang 21 tahun 2000 DPD RI meminta agar konsideran huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K tetap dinyatakan berlaku. Selanjutnya, DPD RI juga berpendapat walaupun telah diberikan afirmasi bagi OOP dalam kursi DPRK melalui mekanisme pengangkatan, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan ketentuan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 21 tahun 2001. Sebagaimana disebutkan bahwa rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Ayat 2, partai politik wajib minta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politiknya masing-masing tetap dinyatakan berlaku. Otonomi khusus sebagaimana disebutkan dalam undang-undang ini, yaitu kewenangan khusus yang diberikan dan diakui baik oleh negara maupun pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksasa sendiri
berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar orang asli Papua. DPD RI berpendapat bahwa kewenangan khusus ini merupakan segala sesuatu yang lex spesialis, maka segala ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah di tanah Papua wajib menghargai dan menghormati keberlangsungan undang-undang ini. DPD RI mengingatkan pemerintah bahwa lahirnya undang-undang ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat, pemberdayaan, melindungi, menghormati hak-hak dasar orang asli Papua, baik secara pribadi dan juga masyarakat adat Papua secara komunal. DPD RI memandang bahwa pemerintah harus memiliki komitmen dan konsisten dalam implementasi undang-undang ini. DPD RI senantiasa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Otsus Papua secara berkesinambungan dan meminta pemerintah untuk dapat segera menyusun peraturan pelaksana undang-undang ini agar segera mengimplementasikan dan dirasakan dampaknya bagi orang asli Papua. DPD RI berharap dalam menyusun peraturan pemerintah hendaknya berpedoman pada asas hukum, lex specialis derogat legi generalis. Asas hukum tersebut harus menjadi dasar dalam menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Papua. Selanjutnya, pemerintah diharapkan patuh dan komitmen untuk memperkuat kewenangan dan kedudukan hukum Undang-Undang Otsus Papua, yaitu dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya tanpa harus mengambil alih kewenangan daerah yang justru menghilangkan filosofi utama dari undang-undang ini. DPD RI juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mengamputasi hak dan kewenangan pemerintah daerah dan orang asli Papua. Sebagai undang-undang yang bersifat lex spesialis, undang-undang yang berisikan hal yang sangat baik ini tidak akan berarti apabila tidak dapat dilaksanakan. Pimpinan dan anggota Pansus DPR serta pemerintah yang kami hormati, DPD RI juga berpendapat terkait ketentuan peralihan dalam perubahan undang-undang ini dengan berpedoman pada asas kepastian dan menghindari penafsiran yang berbeda baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga orang asli Papua, maka ketentuan RUU Otsus dalam ketentuan penutup harus diubah sebagai berikut. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang 2 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, berikut Undang-Undang nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 21 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Menyikapi perubahan Undang-Undang 21 tahun 2001 terkait antara substansi daripada undang-undang, baik antara muatan isi dan penjelasannya, perlu diperhatikan dengan saksama. Pimpinan dan anggota Pansus DPR RI serta pemerintah yang kami hormati, dalam forum yang mulia ini DPD RI berharap pemerintah tidak hanya fokus terhadap kemajuan sumber daya manusia dan infrastruktur, tapi pemerintah harus memperhatikan hak dasar orang asli Papua, terutama hak untuk hidup bebas di atas tanahnya. DPD RI juga mendorong penyelesaian persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang sampai saat ini belum ada titik penyelesaiannya. DPD RI berharap dalam penyelesaian berbagai persoalan di tanah Papua melalui pendekatan yang berbeda, itu pendekatan dialog menurut nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Papua. Pimpinan dan anggota Pansus DPR RI dan pemerintah yang kami hormati, dengan demikian maka DPD RI menyatakan mendukung dan menyetujui proses pembahasan RUU Otsus ke tahap selanjutnya. Sebelum kami mengakhiri laporan dari DPD RI, saya ingin mengutip satu kata dari pendeta ISK ini yang disampaikan pada tahun 1947. Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Daerah maju, Indonesia jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Ini Pak Yoris harus kawal Philips antar penyerahan dokumen ini.
Kalau perintah Pak Ketua harus dilaksanakan, ini yang susah. Halo saudara-saudara sekalian, saya Senator Philip Mafma, anggota DPD RI Buds Papua Indonesia, hadir dalam channel YouTube Jas Merah TV. Saudara-saudara sekalian ingin mengikuti dengan baik segala aktivitas saya, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan YouTube Jas Merah TV. Thank you. Jas Merah TV suka. Hatikan lagi, Jas Merah TV suka. Jas Merah TV suka.